وعلى آله وصحبه ومن لا حول ولا قوة إلا بالله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد معاشر المسلمين والمسلمات hadirin hadirat Bapak Ibu jamaah salat Isya dan Tarawih Masjid Al-Ikhlas rahimakumullah. Kenapa bulan Ramadan itu disebut bulan yang mulia? Maka jawabannya adalah karena di dalam bulan Ramadan turun Al-Quran. Seandainya di dalam bulan Ramadan ini tidak turun Quran, maka tak ubahnya Ramadan itu seperti bulan-bulan biasa. Karena itulah apapun yang bersentuhan dengan Quran pasti mulia. Nabi Muhammad SAW menjadi nabi termulia. Kenapa? Karena Nabi Muhammad menerima Al-Quran. Nanti ada malam yang sangat mulia disebut Lailatul Qadar. Kenapa Lailatul Qadar itu mulia? Karena malam itu turun Al-Qur'an. Malaikat Jibril menjadi malaikat yang paling mulia karena dialah malaikat yang membawa Al-Qur'an. Semuanya yang bersentuhan dengan Quran pasti mulia. Bapak Ibu, tidak ada benda barang yang diturunkan Allah di muka bumi ini melebihi mahalnya Al-Quran. Sampai Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Seandainya Al-Quran itu kami turunkan di atas gunung, la ra'aitahu khashi'an mutasaddian, maka niscaya engkau akan melihat gunung itu hancur meledak luluh lantak min khasyatillah, karena takut kepada Allah. Kenapa Allah gambarkan gunung di situ, Bapak Ibu? Karena gunung ini kan benda yang paling kuat, benda yang paling kokoh. Nah, nek gunung benda yang paling kuat saja diturunkan Al-Quran di atasnya itu hancur. Napa malih kula jenengan iki, Pak? Barang yang lunak, yang lembek seperti ini. Iki lah lembek sedaya sih. Napa malih mari asar iki. Lagu sok miring-miring ngoten iki. Delok kecewa iki kata kurma. Hadirin, Al-Quran itu dahsyat, Al-Quran itu agung, Al-Quran itu mulia. Tapi berapa banyak yang kita merasakan kemuliaan Quran dan merasakan keagungan Al-Quran? Jarang, Pak. Kenapa? Karena kita tidak bisa mengakses keagungan Al-Quran. Kalau butuh HP, Pak, Ibu kan ada HP gitu. HP itu kan alat canggih. Ada fitur-fitur yang lengkap. Jika buka opo yang tentang HP ini, buka swarga saged, buka neraka ya iso. Tapi apa guna kecanggihan HP ini segawe HP gak ngerti HP? Zaman biyen anak kula sing cilik-cilik niku, Bu. HP kula niku dicekel anak kula dilepokno jeding. Kayak kapal-kapalan. HP secanggih apapun dipegang oleh yang tidak ngerti HP, maka tak ubahnya HP itu barang rongsokan. Malah biyen kula ada pembantu toko duwe iso mriku. Wantrok ngene. Gak ngerti HP kula ces ten mawon niku, dicukup, diulek-ulek. Jadi itu sama dengan Al-Quran. Al-Quran agung, Al-Quran mulia, Al-Quran dahsyat. Tapi apa arti keagungan dan kemuliaan Quran? Nek kula jenengan gak iso gawe Quran, tidak bisa mengakses keagungan Al-Quran. Allahumma sholli ala Muhammad. Al-Quran itu terusnya Rasulullah SAW maktubatullah. Al-Quran itu hidangannya Allah. Hidangan ini kue panganan, Pak. Misal
jamaah Al-Ikhlas niki diundang makan bersama, menune soto, dicatat warung soto kabeh. Terus nonton-nonton mari makan ditakoni situ-situ, pasti jawabannya beda-beda. Pak, yang mau soto nih Pak? Waduh, kuai sedep. Orang sing komentar kuai Pak. Situ ya tahu Pak, soto nih. Segone kunang. Orang sing komentar segone. Ya apa Pak sampean? Ayamnya empuk. Enten malih Pak, setunggalin kudu segone, tutu ayamnya, tutu-tutune. Sing komentari sing dodol. Ya Pak sotone Pak, sotone biasa, sing dodol luar biasa. Sami kali Quran. Enten tiyang niku senengane maca tok, tapi dia menikmati dengan bacaan. Nek maca niku enak, dinikmati, dilesati, tapi gak ngerti artinya. Itulah dia mengambil kenikmatan dari membaca. Tapi ada juga orang yang diberikan kenikmatan Allah itu dengan memahaminya. Kadang-kadang maca Quran iso nangis karena hati pas nang atine. Kayak Rasulullah. Karena Rasulullah kadang-kadang itu maca Quran kadang-kadang nangis, kadang-kadang mesem. Nek maca ayat neraka nangis. Nek maca ayat swarga mesem. Soalnya ngerti arti. Enten jamaah mriki Pak, wong ayate maca neraka semesem. Allahumma sholli ala Muhammad. Amin. Enten pertanyaan. Lho Yai, napa tiyang niku gak ada kemampuan sami tentang Quran ini? Mboten. Quran itu derajat. Quran itu makom. Makanya Rasulullah SAW itu memberi pilihan 4 saja. Tolong zaman catat gitu. Zaman ini. Nek angkat jamaah Al-Ikhlas, mboten mundut sing sekawan niki wis nggo bak nang akhirat iki apa nasibe. Kata Rasulullah, kun aliman. Jadilah kamu alim dengan Quran. Wong alim niku Pak syaratnya 4. 1. Nek maca enak, apal Quran, paham isi Quran, nek iku nulis apik tulisannya. Suaranya enak itu jenenge qori, apal jenenge hafid, paham jenenge mufassir, tulisannya apik jenenge khattat. 4 ini ada. Yo qori, yo hafid, yo mufassir, yo khattat. Kira-kira jamaah Al-Ikhlas enten sing papat nih. Sing mburi jawab gak blas. Mungkin masih proses ya Pak ya. Yang kita kan belajar terus. Untuk lulusnya kapan gak perlu. Mungkin dia kurang sedino kiamat kan lulus. Oke Bapak Ibu, kalau kita tidak mampu level pertama ini, ambil level kedua. Apa itu? Au muta'alliman, atau jadilah orang yang senang belajar Quran. Belajar Quran itu wajib hukumnya Pak. Masalah lancar, gak lancar, pinter, gak pinter, bukan wajib. Sing wajib belajar. Pinter, gak wajib. Lancar, gak wajib. Tiang niku nek maca Quran Pak, ya Allah, nek lancar niku lho. Niku derajate padha derajate malaikat. Kata Nabi Dawud, walladzi yaqra'ul Qur'an, barang siapa yang membaca Al-Qur'an, fa huwa mahirun, dan dia pandai, lancar, artil, enak, masaharatil kiramil bararah. Orang yang seperti ini derajatnya seperti derajat malaikat. Nek ngaji lancar, idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqatiha kadhibah khafidatur rafi'ah, wahai malaikat. Tapi walladzi yaqra'ul Qur'an, orang yang membaca Quran, wa yatata'u fihi lahu syakun alaihi, gak lancar, gagap, grodal, gradul, falahu ajron, maka dia tetap mendapatkan 2 pahala. Pahala membacanya, pahala barokah belajarnya. Wong maca Quran salah gak tusuk malah oleh ganjaran. Sing lancar kaya malaikat,
Sing gak lancar oleh ganjaran loro, sing grotal gradul ganjaran loro. Siji grotal loro gradul. Ngaji nek gak lancar Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi kok guru buku tadi nasi. Hadirin, ayo ambil bagian. Belajar ge, semangat ge. Kadang-kadang tiang itu belajar Quran males, tapi nek rumah ceramah senang. Beda Pak, kalau buka kelas tafsir teng Sedarjo, jamaah 1500. Tapi buka kelas tartil teng Al-Akbar, jamaah 12. Jarang peminatnya nek ngaji Quran itu. Nek ceramah kata. Nek kelas tafsir ceramah niku lak sing ngomong kiai ini jamaah ngrungokno. Nek tartil niku kiai ini ngrungokno jamaah sing praktek. Makane berhubung praktek akeh sing gak gelem ngaji, alasane isin, alasane wedi. Nggih napa mboten? Nggih. Rasa bisa ini. 8 tahun lho buka kelas tartil oleh 12 tahun. Saniki sing 12 sampai 8. Bentahun mati siji, gak nambah-nambah malih jamaah. Padahal kalau sampai mau praktek cepat lancar sudah. Dan kalau sudah lancar itu enak. Ternyata belajar gak sempat. Ambil bagian yang ketiga, au mustami'an, jadilah pendengar setia Al-Qur'an. Kalau ada Al-Qur'an dibaca, dengarkan baik-baik. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Jika Quran dibacakan, dengarkan, diam, pasti kamu akan mendapatkan rahmat Allah. Kadang-kadang kalau nekani acara serah terima kemanten itu, lah biasanya kita simpan ke Quran. Gak tahu di rumah nokorine, apa mantenan itu gak tahu rumah ribut, omong-omongan dewi ya. Biasanya rasa-rasa, sing dirasanya yang manteni. Oleh sing mana ngomongmu sing wedok guru, ya Allah, cik lemune sing mana, cik gurune sing wedok. Iku nek keberkahan apa ya? Hadirin Bapak Ibu, panjenengan iki kudu target. Saulan ini butuh khatam kan? Nek gak khatam rugi tenan. Sebab ini bulannya orang yang protes, Pak Yai, saya kan gak lancar, bagaimana saya bisa menghatamkan Quran? Gampang, ini saya mencatat. Bagi yang gak lancar dan mau target untuk khatam, caranya gampang. Saya kan nyetel kaset, MP3, YouTube, di rumah no. Tapi syaratnya ketika mendengarkan itu harus bawa Quran. Apa yang dibaca Syekh Ustaz Kiai di dalam kaset itu dilihat, ini ayatnya. Kalau perlu bawa toting, pulpen. Saya qulus sufaha'u minan nasi ma wallau. Itu dihukumi padha kocok. Nyimak dengan tahu ayatnya, tahu kalimatnya, tahu hurufnya, itu sama dengan membaca. Bagi yang gak lancar ya. Dari satu hari 1 juz sampai 2 juz bisa. Tapi ini muni, dicuri-curi. Itu dihukumi membaca. Itu caranya. Tapi kalau merungokno kaset MP3 disambil masak, itu belum baca. Disambil masak kan. Yang disebut membaca itu mendengarkan kaset, dia bawa Al-Quran, diteliti satu persatu ayatnya diteliti. Itu sampai khatam. Memang ada orang itu yang diberi Allah anugerah suaranya enak. Jenengan sing rumangsa suaranya enak, perdengarkan bacaan Quran Anda di depan orang lain. Wong cek marang seneng, Pak. Sing suaranya enak sampe maca sing banter ya di rumah wong, darusan. Tapi jalur tolong sing suaranya gak enak, ojo banter-banter. Ya itu kuping ngono berbeken. Iso-iso dikira butuh maca Quran sampe dikira lagi rusak. Ada makomnya sendiri.
Nah, Bapak Ibu, yang keempat, ini yang terakhir, Pak. Nek sama gak nunggu iki, saya tidak tahu bagaimana nasib kita di akhirat. Au muhibban, atau mencintai Al-Quran. Alim tidak, belajar gak sempat, mendengarkan kata-kata gak sempat, maka ambil yang keempat ini. Ayo mencintai Quran. Banyak Bapak Ibu orang-orang yang mencintai Al-Quran padahal tidak bisa baca Al-Quran. Saya mau cerita, sekitar 17 tahun yang lampau itu ada kakek-kakek datang kepada saya, Pak Ustadz, saya ini sangat mencintai Al-Quran, cuman saya memang tidak sempat membaca Pak Ustadz, tidak bisa baca, tidak sempat belajar karena saya ada keterbatasan fisik. Gigi saya ini semua gigi palsu, pasangan kaki. Kapan nanti kalau belajar Quran guru ibu nanti mau codot ojo untuk guru. Jadi kalau nanti boleh belajar, boleh sanggup. Yang kedua, kalau saya mendengarkan Al-Quran, telinga saya ini ada masalah pendengarannya. Jadi saya menyerah karena keterbatasan fisik. Saya tidak sempat membaca, tidak sempat belajar, dan mendengar pun saya nggak mampu. Tapi saya mencintai Al-Quran. Bukti cinta saya datang ke sini bawa sertifikat tanah di Gresik. Kalau nggak salah 600 atau 700 meter gitu. Dan ini saya serahkan kepada Ustaz, tolong dikelola menjadi rumah atau pondok Al-Quran. Sudah saya terima, saya kasihkan teman-teman yang memang bergerak di bidang itu. Tapi teman-teman saya bingung, Pak. Nah, itu tanahnya bangun ini pucuk dicinta ulang tiba. Besoknya kakek ini datang lagi. Ternyata dia datang bawa uang 200 juta. Ustaz, ada yang ketinggalan. Ini 200 juta buat fondasi sama ngecor. Saya serahkan teman saya. Saya kondon ini fondasi ini sampun, ngecore sampun. Langsung tembok yang gendang ya apa nih? Berharap kakek tadi datang lagi. Ternyata nggak datang. Orangnya sudah meninggal dunia. Setelah mewakafkan tanah meninggal. Itu 17 tahun yang lalu. Sekarang ini ada 5 cucunya itu hafal Quran. Lo yang cinta kakeknya, yang hafal itu anaknya atau cucu. Ini rahasia Quran. Jadi sampai saat ini Bu, angel ngapal Quran, jangan putus asa. Kita masih punya anak, kita masih punya cucu. Yang penting nandurnya sekarang. Terserah, bukti cinta kita kepada Quran terserah. Tadi saya mencontohkan itu hanya orang itu menghibahkan tanahnya. Kalau sampai sebelum umurnya itu ngomong ngapal Quran deh, sangel. Mau ngapal Yasin nih, paling lala. Begini apa isu lali? Isu apa begini lali? Kenapa saya bedanya ngapalakan 10 kali sih nom-noman mata dulu? Anak-anak itu sama orang tua. Kalau anak-anak itu cepat hafalnya, susah lupanya. Ada mana yang nonton susah hafalnya, cepat lupanya. Lama kan sih? Ayo buktikan kepada Allah di antara 4 ini. Alim Quran, belajar Quran, mendengar Quran, cinta Al-Quran. Dan warning yang kelima, kata Rasulullah, wala takun khamisan, jangan jadi yang kelima. Fatuhlika bih, maka hidupmu akan hancur. Apa yang kelima itu? Tidak mengambil 4 yang di atasnya. Alim tidak, mau belajar mau, mendengarkan juga ogah. Bahkan kalau ada urusan Al-Quran dia menghindar, dia membenci itu. Nauzubillah min dzalik. Bapak Ibu, Ramadan menjadi mulia karena di dalamnya turun Al-Quran. Ayo kita mendekati Al-Quran, bermesraan dengan Quran. Ayo kita jadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup, sebagai petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan satu hal lagi, orang yang bersama Al-Quran jaminannya adalah kebahagiaan dunia dan akhirat. Orang yang selalu berdekatan dengan Al-Quran, Allah cukupi kebutuhannya. Barang siapa yang sibuk dengan Al-Quran, Allah akan sibuk untuk mencukupi kebutuhannya. Dan satu lagi, barang siapa yang membaca Al-Quran, Al-Quran akan menjadi syafaat dan penolong nanti di hari kiamat. Iqra'ul Qur'ana
fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Baca Al-Qur'an, sesungguhnya Al-Qur'an akan menjadi syafaat bagi pembacanya nanti di hari kiamat. Semoga kita semua dan anak keturunan kita dijadikan oleh Allah min ahlil Qur'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.